Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Harmali Andesta dengan NPM 22411067 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Perencanaan Sumber Daya Manusia. Yang pertama yaitu pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses sistematik untuk meramalkan kebutuhan pegawai atau demand dalam ketersediaan atau supply pada masa yang akan datang, sehingga Departemen Sumber Daya Manusia dapat direncanakan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan aktivitas yang lain dengan baik. Selanjutnya, tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, memperbaiki pemanfaatan sumber daya manusia. Yang kedua, menyesuaikan aktivitas sumber daya manusia dan kebutuhan di masa depan secara efisien. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dalam penarikan pegawai baru. Yang keempat, melengkapi informasi sumber daya manusia yang dapat membantu kegiatan SDM dan unit organisasi lain. Manfaat perencanaan sumber daya manusia. Manfaat perencanaan sumber daya manusia menurut Hadari tahun 2000 adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan sistem informasi SDM. Yang kedua, meningkatkan pendaya gunaan SDM. Yang ketiga, menyelaraskan aktivitas SDM dengan sasaran organisasi secara lebih efisien. Yang keempat, menghemat tenaga, waktu, dan dana, serta dapat meningkatkan kecermatan dalam proses penerimaan tenaga kerja. Yang kelima, mempermudah pelaksanaan koordinasi SDM oleh manajer SDM. Yang keenam, perencanaan SDM jangka panjang bermanfaat bagi organisasi atau perusahaan untuk memperbaiki kondisi dan kebutuhan pengelolaan SDM selama 2 atau 3 bahkan 10 tahun mendatang. Nomor 7 yaitu perencanaan SDM jangka pendek bermanfaat untuk mengetahui posisi, jabatan, atau pekerjaan yang lowong pada tahun mendatang. Selanjutnya, metode perencanaan SDM. Yang pertama, metode non-ilmiah. Perencanaan SDM hanya didasarkan atas pengalaman, imajinasi, dan pemikiran-pemikiran dari perencanaan saja. Rencana SDM semacam ini resikonya cukup besar. Misalnya, kuantitas dan kualitas tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Akibatnya timbul pemborosan yang merugikan perusahaan. Yang kedua, metode ilmiah. Perencanaan SDM dilakukan berdasarkan atas hasil analisis data, informasi, peramalan-peramalan dari perencanaannya. Rencana SDM semacam ini resikonya relatif kecil, karena segala sesuatunya telah diperhitungkan terlebih dahulu. Metode ilmiah ini, data dan informasinya harus kuat, serta analisis yang baik dan benar. Selanjutnya, langkah-langkah perencanaan SDM. Yang pertama, analisis faktor-faktor penyebab perubahan kebutuhan SDM. Yang kedua, peramalan kebutuhan SDM. Yang ketiga, penentuan kebutuhan SDM di masa yang akan datang. Yang ketiga, analisis ketersediaan atau supply SDM dan kemampuan perusahaan. Yang kelima, penentuan dan implementasi program. Selanjutnya, yang pertama, analisis faktor-faktor penyebab perubahan kebutuhan SDM. Yang A, perubahan dalam lingkungan eksternal seperti ekonomi, politik, teknologi, dan persaingan. Yang B, perubahan keputusan internal
strategi, budget, ramalan penjualan, ekspansi, rancangan organisasi, dan rancangan pekerjaan. Yang C, perubahan tenaga kerja organisasi seperti adanya pegawai dan yang pensiun, mengundurkan diri, PHK, meninggal dunia, pegawai sakit, dan lain-lain. Kedua, peramalan kebutuhan SDM. Teknik-teknik peramalan kebutuhan yaitu yang A, ramalan para ahli atau judgment technique. Yang B, analisis kecenderungan atau trend analysis. Yang C, budget and planning analysis. Yang D, new venture analysis. Yang E, computer analysis. Yang C, statistical analysis. Yang ketiga, penentuan kebutuhan MSDM di masa yang akan datang. Penentuan kebutuhan SDM yang di masa yang akan datang meliputi jumlah dan kemampuan yang dimiliki, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya, yang keempat, analisis ketersediaan supply SDM dan kemampuan perusahaan. Memperkirakan ketersediaan sumber internal, yaitu proses pemeriksaan tenaga kerja yang ada, jumlah dan jenisnya. Teknik analisis yang digunakan yaitu replement card, yaitu gambaran singkat mengenai siapa menggantikan apabila suatu jabatan kosong. Ada tambahan catatan tentang informasi calon pekerja yang disebut replement summary, yaitu daftar kemungkinan pengganti untuk setiap jabatan. Yang kelima, penentuan dan implementasi program. Berdasarkan kebutuhan atau demand dan ketersediaan supply, dapat menjadi beberapa kemungkinan, yaitu tidak ada perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan pegawai, supply atau demand. Terjadi kelebihan supply tenaga kerja, supply lebih kurang demand. Terjadi kekurangan, yaitu supply tenaga kerja lebih kurang demand. Faktor-faktor mempengaruhi. Yang pertama, lingkungan eksternal. Yang A, pengembangan ekonomi. Yang B, kondisi sosial, politik, hukum. Yang C, perubahan teknologi. Selanjutnya, lingkungan internal. Yang A, rencana strategi organisasi. Yang B, besarnya anggaran. Yang C, forecast penjualan dan produksi meskipun tidak tetap. Anggaran juga menyebabkan perubahan kebutuhan personalia jangka pendek. Yang D, perluasan usaha, berarti kebutuhan sumber daya manusia terbaru. Yang selanjutnya yaitu persediaan karyawan. Permintaan sumber daya manusia dimodifikasi oleh kegiatan-kegiatan karyawan, pensiun, permohonan berhenti, terminasi, dan kematian, semuanya menaikkan kebutuhan personalia. Data masa lalu tentang faktor-faktor dan tren perkembangannya bisa berfungsi sebagai pedoman perencanaan yang akurat. Selanjutnya, hambatan dalam perencanaan SDM. Yang pertama, tujuan yang tidak tepat. Yang B, sistem kompensasi yang tidak tepat. Yang C, lingkungan eksternal yang kompleks dan dinamis. Yang 4, kondisi persaingan yang semakin tajam. Yang kelima, tidak memahami organisasi yang semakin dinamis. Yang keenam, yaitu terjadi konflik internal organisasi antara manajemen dan buruh. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.